Kelihatan apa? Oh iya. Langsung saja. Nah, ini training kembali ke zaman dulu lagi. Saya dulu awal-awal training kan nggak ada slide, nggak ada ini. Nanti kan ini apa namanya? Ya udah pakai imajinasi ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita akan pakai buku ini, yaitu buku Safifa, syarat cepat dan mudah belajar baca Al-Quran, sistem 5 kali pertemuan bisa baca Al-Quran. Anak pertama ketika aku mengajarkan ini, ya, rubah mindset murid kita bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Karena antum kan sudah berpikir mudah. Kalau antum masih berpikir susah, antum tidak akan bisa merubah mindset murid tadi berpikir mudah, antum sendiri berpikirnya susah. Jadi ini harus diingatkan. Berikutnya, ya, metode ini, ya 5 kali pertemuan ini, cuman saya menerangkannya tidak 5 kali pertemuan ini tidak. Saya terangkan per bab. Ya, karena bab 1 bisa 2 pertemuan pertama bisa 1 bab. Pertemuan kedua bisa 2 bab atau bahkan bisa 3 bab. Itu nanti sederhana lah. Yang jelas per bab antum mesti tahu. Ya, oke. Globalnya, ya kan, silahkan sekarang dibuka halaman 11 dulu. Ya. Halaman 11 itu adalah halaman tes. Halaman untuk tes. Jadi di sana lembar tes di sini tertulis huruf hijaiyah, aba, ta, sa, dan seterusnya sampai ya, atau mungkin kalau ada yang ke bawah dulu metode sampai ya. Di halaman ini, halaman 11 ini hanya tes. Tes di sini guru tidak boleh membenarkan dan tidak boleh menyalahkan. Jadi cukup guru suruh membaca. Silahkan Pak. Alif, ba, ta, sa. Berikutnya ini apa Pak? Kalau dia sudah senyum, ini apa Pak? Senyum lagi. Dan indikasinya dia sudah bisanya cuma alif, ba, ta, sa. Tapi kalau sudah senyum 3 kali ditanya lagi, ini apa? Ini apa? Ini apa? Apa kira-kira dia masih senyum? Ya. Terus biasanya ada juga alif, ba, ta, sa. Ini apa Ustaz? Ini apa Ustaz? Nah, kalau seperti itu nggak usah dijawab. Bilang saja, Pak, kalau nggak bisa Bapak bilang pas. Ya. Kalau ada orang cuman alif, ba, ta, sa, terus dia apa namanya senyum-senyum, malah kadang ada yang komentar, gimana Bapak mau bisa ngaji, huruf kok bisanya cuman alif kok. Itu membuat seneng nggak? Nah, membuat senang guru ngajinya, maksudnya ketawa nih. Ya, jangan bilang seperti itu. Oke. Ada lagi yang ngajinya ketika dites alif, ba, ta, sa, jim, ha, cepat sekali langsung sampai ya, padahal kita nunjuknya baru tengah. Ini orang yang sudah hafal huruf hijaiyah tapi dia tidak tahu hurufnya. Itu gampang. Tunjuk aja di tengah-tengah itu, bagian itu, misalkan ditunjuk huruf ini. Ini apa Pak? Kalau dia jawabnya seperti ini, sebentar Pak ya. Ngapain? Ngapain? Nah, nanti ada tipe yang tulisannya kayak gitu. Ya, oke. Tipe berikutnya, dia membaca, kan ada harokatnya di situ ya. Abata saja haho. Sampai ya bisa, tapi makhorijul hurufnya masih ngalor ngidul dan lain sebagainya. Oh berarti si bapak ini fokus makhorijul hurufnya lebih diperkuat lagi. Dan mana fokus makhorijul huruf ini tidak bisa kita terapkan kepada murid yang pertama tadi. Itu ya. Yang sudah tadi abata saja haho makhrajnya masih nggak karuan tapi udah sampai ya, dibolak-balik juga bisa, langsung masuk tahapan yang kedua. Yang di bawah situ kan ada itu ya, langsung latihan membaca, suruh aja membaca. Ketika dia membaca kan kita bisa tahu kualitas si bapak tadi membaca Qurannya toh. Ternyata ketika dia membaca Ustaz kalau keriting gini saya nggak bisa Ustaz. Ya berarti dia kalau sudah sambungan dia masalah.
Jadi intinya halaman tes ini untuk kita tahu ketika dia ngaji, oh si bapak ini nol sama sekali, oh ini lumayan, oh ini agak lumayan. Artinya ketika kita ngajarkan, kita tahu, oh ini konsumsi untuk si grup ini, oh ya grup ini konsumsinya yang halaman ini, seperti itu. Tapi kalau misalkan klasikal kita barengkan semua antara yang nol sama yang mending, kacau. Yang mendominasi kelas itu mesti yang paling pintar. Lah yang nggak bisa sama sekali, tambah minder. Gitu. Nah terus gimana misalkan antum nanti menawarkan kok yang ngaji langsung 10 orang? Ya dites dulu. Ditesnya tadi, oh ternyata 3 orang lumayan, 2 orang ya mending, nah yang sisanya tadi 5 orang nol sama sekali. Caranya gampang, ya. Yang mending tadi kasih PR, Mas ya, Pak silahkan dibaca halaman ini sampai halaman ini, bacanya mojok sana Pak ya. Yang agak mending baca halaman ini sampai ini, nah antum bisa fokus ke yang 5 orang ini. Yang 5 orang ini sudah agak lelah dikit, panggil yang agak pintar tadi, Pak mau saya tes Pak, tadi sudah dibaca sampai sudah Pak, kan kita sudah tahu nih, ini pembenahannya di masalah ini, ya kan? Oke, halaman ini sampai halaman ini lagi Pak, silahkan ke sana, antum bisa fokus yang ke 0 lagi. Jadi kita tidak mengurangi hak yang tidak bisa sama sekali, dan kita tetap memenuhi apa yang diinginkan oleh murid-muridnya yang lebih pandai. Jadi nanti endingnya yang ini mungkin tetap lebih cepat, bisa saja 2 kali pertemanan soal Quran, tapi yang di sini kan mungkin sesuai dengan program. Nah seperti itu ya. Oke, sudah halaman tes ini bisa dimengerti? Halaman 9 bisa dimengerti? Nah, oke. Sekarang silahkan dibuka halaman berikutnya. Ya, apa itu? Bab pertama mengenal 18 huruf hijaiyah. Oke, sebelum mengenal huruf itu, ya langsung saja. Ya. Oke, saya mau ngajak antum untuk oke lah, ini aja ya. Saya minta antum menghafal huruf ini ya dalam waktu 1 menit. Nah, 1, 2, 3 mulai. Oke, mulai ini 25 24 22 suaranya Anda, aku sudah ada yang gitu 15 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tet. Siapa yang hafal? Lo, ayo siapa? Oke, alhamdulillah ada apa-apa, tetap ini masih. Ayo, tetap satu hafal. Oke, alhamdulillah. Dicek, ya itu ngecek. Ayo, yang keras. Sholat toko, hajada zawa, sama ada bata. Gimana? Oke, ini nggak ada saya. Oke, nggak masalah. Habis ya. Yang lain? Nah, oke, maaf. Orang sebanyak ini, ya, dalam waktu 1 menit hafal cuma 1 orang tua itu gimana ini? Apa masalahnya nggak bisa baca Quran? Kan tidak. Ada sebabnya ini. Antum sudah belajar bahasa Arab, jalannya lebih lancar, tapi ternyata nggak juga. Nah ini ada apa ini? Nah, masalah itu ada di sini maksud saya. Oke, saya permudah sedikit, karena saya itu bisa mempersulit juga bisa mempermudah. Oke, dipermudah sedikit tadi. Seret. Oke. 4 aja. Oke, sini. Nah. Oke, dah. Nah, ini kan agak lebih mempermudah dikit. Kalau tadi kan kita mau berhenti di mana? Ya. Masih juga ada hafal? Ada apa tidak hafal? Oke, di sini jawabannya.
bayangkan dulu kita zaman-zaman saya belajar itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, ya. Berbulan-bulan itu hanya menghafal ini. Menghafal 28 huruf jaya itu berbulan-bulan. Ya kan? Apa sebabnya kok harus berbulan-bulan? Kenapa ini semuanya kok yang hafal cuma satu, yang lain tidak? Ada jawaban? Jawabannya sederhana. Karena kalimat yang ada di ini, kalimat yang nggak nyambung dengan otak kita, nggak ada hubungannya. Makanya ketika antum membaca sholat atau kok dikira saya hafal, saya juga nggak hafal. Saya juga nggak hafal, ya kan? Jadi sholat toko itu apa, benda apa, makhluk apa, ketika antum mau simpen di kepala antum, ditaruh di mana? Makanya nggak hafal-hafal kok. Pajadaro, pajadaro mungkin tidak ada bahasa Arabnya dikit, mungkin langsung dikonekkan. Kalau orang otak kanannya bagus ini, di sholat toko, sholat apalah, pokoknya dia berimajinasi. Terus pajadaro apa dan sebagainya. Nah, ini tidak masalah, tapi kita berbicara untuk banyaknya masyarakat cara berpikir. Jadi menghafal sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan otak itu susah untuk dihafal. Makanya sekarang metode Sakifah ini kita rubah. Tidak menghafal sesuatu yang susah untuk diingat. Oke, saya ganti sekarang. Saya nulis belum selesai sudah pada hafal tanpa kecuali. Ya. Ayo silakan. Siapa yang hafal? Semua. Saya malah. Tapi maaf, kalau aku ngajar nulisnya jangan cepet kayak gini, apalagi pakai hot ringki, udah nggak ada. Ya, apa? Nulisnya pelan-pelan, jadi pelan-pelan terus begini. Ini kan saya ngajar aja, jangan contoh ya. Meskipun tulisannya ini apa nggak tahu ya. Nah, artinya nama saya malas. Oke, silakan dibaca. Nama saya malas. Nyambung nggak? Nyambung. Langsung dihafal toh. Nah, menghafal sesuatu yang mudah diingat itu cepat ditaruh di otak. Berikutnya. Toko sofa ada bahaya. Nyambung? Nyambung. Nah, itulah yang kita pakai di metode. Sama-sama menghafal. Tadi kan ada kasus ketika kita tes, ya kan? Hafal alif ba ta sa sampai ya cepat sekali. Ketika ditunjuk di tengah dia ngitung. Nah, berarti dia hafal kalimatnya tapi nggak tahu hurufnya. Korban yang dia korbankan untuk menghafal ini berbulan-bulan. Sudah korban berbulan-bulan, nggak tahu mana hurufnya. Sekarang sama. Apa berarti orang yang sudah hafal nama saya malah rosa kata wajah tuh kosofa ada bahaya, tahu hurufnya? Juga nggak tahu. Nah kan dia cuma hafal ini tadi, tapi kan nggak masalah, korbannya cuma 1 menit. Kalau yang tadi korbannya berapa lama? Berbulan. Nanti tugas kita tinggal bagaimana hafalan yang sifatnya sementara tadi menjadi memori yang permanen. Nah sekarang masukkan. Ini kok nggak nyala juga, kenapa ini? Belum hidupkan. Ya, oke. Ya, nah, sekarang apa namanya? Sudah tahu, sudah ketemu jawabannya ya. Nah, bab pertama ini kita akan mengajarkan 18 huruf hijaiyah yang konsonannya sama dengan bahasa Indonesia. Nah, ini konsonannya sama dengan bahasa Indonesia. Sama-sama konsonannya bahasa Indonesia. Kenapa kita pakai solo toko sama pajadaro tadi? Kenapa kok kita milih yang susah? Nah, mending kita milih yang mudah. Nama saya. Seperti itulah gambaran APS. Nah, oke, langsung. Nah, ini ya. Jadi 18 huruf hijaiyah ini adalah huruf-huruf yang konsonannya sama dengan bahasa Indonesia. Kita gabung menjadi nama saya malah bisa. Oke, masuk dibuka halaman 13. Ya, dibuka halaman 13 ya. Ya. Saya akan mengajari paling dasar ya, yaitu nama saya Malarosa. Cara ngajarkannya Mas itu bisa dibawain dikit supaya saya bisa nunjuk Mas itu. Ya, dibawain dikit enggak nempel. Ya. Dibawain sedikit aja juga saya.
maaf, yang apa kelihatan ya? Udah nggak semua? Ya, ya, sekarang lihat. Ya, cara ngajarnya halaman 13. Silahkan dibaca latinnya dulu. Ya, latinnya dulu aja dibaca. Ayo. Nama saya. Dibuka halaman 14. Ya, langsung buka halaman 14-nya. Ayo, latinnya juga masih dibaca. Malarosa. Sampai saja. Diulang lagi, sekali lagi. Ya. Sudah. Saya tidak ngajari antum baca nama saya. Saya ngajari antum bagaimana mengajarkan orang lain. Itu loh. Ya, sekali lagi ya. Nah, ditunjuk latinnya. Tunjuk ya. Ayo. Nama saya. Buka halaman 14. Malarosa. Masuk saya supaya murid itu dia paham, oh halaman 13 sama 14 itu masih ada hubungannya dengan memori yang dia hafal tadi, yaitu nama saya Malarosa. Oke, nah sekarang khusus halaman 13. Oke, sudah? Ya. Oke. Ya, khusus halaman 13. Sekarang ditunjuk latinnya tapi langsung jalan ke Arabnya. Oke, silakan dibaca. Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi saya tidak ngajari antum membaca huruf nama saya, tapi mengajari bagaimana cara mengajarkan huruf J ke orang dewasa. Ya. Dan saya pakai standar paling dasar ya. Nek nanti orangnya pintar, mungkin nggak perlu pakai yang ini. Daripada saya ngajari standarnya orang pintar, nggak ketemu orang yang pintar, malah nggak tahu caranya nanti. Ya, oke sudah. Sekali lagi. Ya, diacak. Oke, intinya diacak. Ya, oke ketemu. Intinya diacak. Sudah. Tapi prosesnya dikenalkan latinnya dulu, ya kan? Baru Arabnya. Jadi boleh melirik, boleh nyontek. Jadi nggak perlu kalau ngajar hurufnya ditutupi, huruf latinnya itu nggak perlu. Ditulis itu untuk dibaca, bukan untuk ditutupi. Kalau ditutupi mending nggak usah ditulis. Nah kan gitu. Oke ya sudah. Nah sekarang proses dari huruf tunggal menjadi huruf sambung. Nah ini juga ada cara pengajarannya. Oke. Untuk itu kita pakai karakter hurufnya itu apa? Ciri khususnya hurufnya itu apa? Titik. Oke. Di mana? Atas. Di atas. Apa? Satu. Titik satu di atas. Itu ciri yang dimiliki huruf na. Nah, itu bagaimana? Itu tolong dilafadzkan. Ya. Nah, orang menghafal kan maksud nggak dihafal, nggak dilafadzkan. Nah, kalau cuma dibatin mah jadi ilmu kebatinan. Ya kan? Nah, ini gimana? Titik satu di atas nah, titik satu di atas nah, titik satu di atas nah. Ayo dibaca. Terus. Nah, acak saja. Oke, paham? Ya. Jadi meskipun di sini cuma 4 huruf, tapi membacanya boleh berkali-kali, mau depan, kanan, atas, bawah, terserah. Tapi cirinya disebut dulu tadi. Paham ya? Oke, sekali lagi. Ayo bersama-sama. Cirinya tadi. Titik satu di atas. Nah. Oh, lagi. Titik satu di atas. Nah. Titik satu di atas. Nah. Titik satu di atas. Nah. Dibaca. Dari dasar satu ini kita bisa ngeluyur kemana-mana. Karena kalau tidak ngeluyur, ya, menunjuknya tidak cuma ini saja, tahunya itu, nah itu cuma di sini. Padahal kita pakai di mana-mana. Nanti otomatis sini tidak enteng. Bisa? Oke, berikutnya. Cirinya apa? Nah, untuk ciri tidak harus sama kayak saya. Nanti aku silahkan ngarang, tapi yang masuk akal.
terserah, nanti aku silahkan berubah. Ya. Bundel ada ekornya. Ayo sama-sama. Bundel ada ekornya. Bundel ada ekornya. Bundel ada ekornya. Bundel ada ekornya. Ayo baca. Berikutnya sa juga seperti itu. Silahkan cari cirinya. Apa sa? Bergigi. Bergelombang. Kayak sisir, SS-nya kita ambil sisir. Kayak ombak, terserah, ya kan? Ini apa cirinya? Titik 2 di bawah boleh, atau bebek telurnya 2 di bawah juga nggak apa-apa. Ya, terserah ya. Jadi ciri terus disebut. Sampai di sini paham? Terus akan lebih mudah lagi, saya kasih contoh satu lagi. Hafalan yang di backup dengan tulisan itu lebih kuat. Ya, diucap sudah, audio didengar sudah, kinestetiknya, gerakannya ditulis itu akan lebih kuat lagi. Oke, saya ambil satu huruf saja. Apa huruf? Nah, contoh. Ya. Murid nanti atau antum membaca berulang kali, karena saya pakai ingin memasukkan bagaimana cara membuat memori itu jadi memori permanen dan memori yang tidak permanen. Contoh memori permanen itu contoh iklan, ya. Iklan itu yang nonton ngantuk, yang nonton serius, yang nonton lagi ngobrol dia nggak peduli, diucapkan terus, akhirnya masuk ke otaknya menjadi memori permanen. Contoh memori permanen ini seperti ini. Saya mau nyanyi, mesti antum bisa nulis ini. Tidak tahu masih sama nggak nyanyinya dengan zaman saya dulu, tidak tahu nih. Kalau di iklan saya tidak tahu, karena nggak ada TV di rumah, jadi iklan apa yang lagi hit juga nggak tahu saya. Oke, bintang kecil, terus bintang hijau. Yang biru yang tinggi. Oke, nggak masalah. Ya jelas, ya. Ini kan antum merah, antum nggak nyanyi ini. Sudah berapa lama tidak nyanyi? Sudah ada berapa tahun? 10 tahun. Nah, kok masih hafal? Apa tiap hari belajar bintang kecil? Ditiktor nggak bintang kecilnya? Enggak. Kenapa kok hafal? Karena sudah masuk di memori permanen. Kenapa? Dulu waktu TK sehari minum bintang kecil 3 kali. Ya enggak? Nah, ini yang kita pakai menjadi memori permanen seperti itu. Oke, langsung ditulis sekarang. Apa tadi cirinya? Titik ciri bersama-sama. Titik ayo terus. Sampai penuh. Silahkan dibaca. Masa mau nggak hafal? Nah, kenapa kok nulisnya jelek? Sengaja. Saya juga bisa tulis bagus, masalahnya sengaja nulis jelek. Jaga-jaga ada guru ngaji yang tidak pede dengan tulisan jeleknya. Tahu nggak? Sejelek-jelek tulisan guru tadi, bagi murid itu tulisannya luar biasa bagus. Kecuali guru sendiri yang anggap tulisannya jelek. Ya, nah, sengaja kita tulis jelek supaya nanti ketika dia membaca kan ketemunya bagus-bagus ringan. Tapi kalau antum tulisnya bagus-bagus rapi, misalnya, dan ternyata semua titiknya udah kayak ngetik di komputer gitu, di bagian itu kan muncul itu, justru tidak diingat itu. Tapi kalau nulisnya nggak karuan, justru kita masukkan memori. Jadi kita memainkan otak kanan sih. Ayo, silahkan nanti dilanjut guru yang lain juga seperti itu. Ini kan sama halnya ketika kita tadi nunjuk, cuman areanya cuma di sini, kurang diingat. Tapi kalau kita nunjuk, areanya kemana-mana, oh, diingat. Ini juga sama. Kalau nulisnya cuma dikit, ya diingat cuma seperti itu. Tapi kalau nulisnya banyak, nah dia nanti sudah terbiasa dengan bentuk tulisan huruf naga yang pakai masalah.
Nah, itu di sini. Oke, lanjut. Halaman 14, Malarosa. Ya wah, ada ini kok. Astagfirullahaladzim. Sudah ngelak Pak Fahri ini malah lupa damiknya tadi. Antum sih nggak ngingetin sih. Namanya menghajar ini. Pantesan ngelak ini saya. Bu, air putihnya dong. Tadi kasih mereka. Oke, sudah. Ya, intinya halaman 14 ini cara ngajarkannya kayak halaman 13. Ya. Halaman 14 cara ngajarkan halaman 13. Karena konsep polanya sama. Ya, konsep polanya sama ini kayak tadi. Ya. Udah susah toh? Enggak. Oke, langsung halaman 15 sekarang. Buka halaman 15. Sudah? Nah, enggak usah khawatir. Nama saya Malarosa diulang lagi. Ya, saya jelasin gambarnya. Kok banyak banget satu cukup. Dilulu ini saya. Ya, ini diulang lagi. Ya, ayo dibaca. Nama saya Malarosa. Sambungannya. Dan seterusnya. Ya, intinya ini hanya untuk ringkasan mengingatkan memori lama dulu dijadiin satu. Oke, sekarang masuk latihan membaca. Insya Allah huruf yang sebanyak ini tidak keluar dari 6 huruf di atas. Ya, oke. Murid mulai membaca. Nama sa. Biasanya kalau murid membaca, nih ustadzah nih, seingat saya juga punya ustadzah, juga punya teman ustadzah maksudnya. Ya. Nama sa, biasanya ustadzah ngasih komentar apa kepada murid? Ketika si anak baca apa? Betul atau bagus. Mas saya. Tujuannya apa? Memberi motivasi, bersemangat. Ya. Perlu nggak bersemangat seperti ini? Tidak perlu. Ayo coba kita hitung-hitungan sekarang. Setiap huruf kalau dikasih komentar bagus-bagus nih, nama sa bagus. Hitung ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali mas bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kali 6, 24 kali keluar kalimat bagus. Nah ini yang berbahaya. Ingat bagusnya. Enggak, maksud saya. Nah ini otak itu ya, kalau sudah terbiasa dengan sesuatu dia akan ketagihan. Ya, jadi ketika nanti antum mengajari orang tua, misalkan si bapak nama sa, dia kan nggak yakin ini sebetulnya bacaan dia, tiba-tiba antum bilang bagus, ya kan? Tambah yakin nggak? Tambah yakin. Tambah yakin. Mas saya bagus. Oh, ustazah bilang bagus. Ya nama bagus. Oh, berarti kalau ustazah bilang bagus, bacaan saya benar. Nah, ini sudah mulai merubah daripada konsep yang kita ajarkan. Sayana bagus. Oh, berarti kesimpulannya dah masuk kesimpulan kan berarti sudah jadi wajib ya. Kesimpulannya kalau ustazah bilang bagus, berarti bacaan saya benar. Dia baca lagi samana. Ternyata ustazahnya lagi WA-an. Padahal bacaannya benar. Kok nggak ada suara bagus? Dilihat lah. Ustazah kok WA-an ustazah enggak. Dia membaca benar, tapi kenapa nggak dilanjut? Nah, karena fokus dia sudah tidak huruf yang saya baca ini benar atau tidak, tapi fokus dia adalah komentar bagus. Berarti orang sudah kecanduan sama bagus. Ya, di situ tolong. Nah, kesimpulannya ngajari orang tua tidak usah dikasih komentar bagus atau benar. Kalau ngajari anak-anak silahkan, saya tidak urusan sama pengajaran anak-anak. Oke, tolong catat ya. Kalau anak-anak silahkan. Ini kan karena ini pengalaman kita ngajari anak-anak, akhirnya ketika ngajari anak-anak, kita ngajari orang dewasa, kita samakan, dan ini jadi masalah. Oke? Oke. Apa mau merasakan Mas Bagus kayak apa? Coba ya, coba ini. Tolong catat, saya tidak ngajari antum membaca huruf ini. Saya ngajari antum bagaimana mengajarkannya. Sekarang kesepakatannya, silahkan dibaca huruf ini. Ya. Ketika
bacaan yang antum baca ini benar, ya antum baca ini benar, saya bilang bagus. Kalau saya sudah bilang bagus, dilanjut berikutnya. Saya bilang bagus, dilanjut ke berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Oke, siap mulai? Tolong dicatat, saya tidak ngajari baca antum. Ya, oke, yang saya omongkan tadi dipraktekkan. Mulai 1, 2, 3. Namasa. Bagus. Masaya. Bagus Pak. Ya nama. Ya, bagus. Sayana. Bagus. Samana. Untuk apa? Ya kan? Artinya kalimat bagusnya tadi itu jadi patokannya, bukan huruf yang dia baca. Nah, meskipun tadi ada yang nyetok, nah, dia senang membaca ini. Oke ya, paham ya? Oke, sebentar. Mau minum-minum langsung. Ya, udah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada kan? Ya, silakan. Saya ada itu mamanya sudah sepuh, Ya, tidak bisa baca Latin. Nah, ini Makanya sulit banget, kadang-kadang lupa-lupa. ya. Nanti aja lah jawabnya kalau nggak jelas. Saya sering tidak berhasil ngajari yang tidak bahasa Latin. Ya. Tapi yang saya bilang teman yang dulu saya ajari di sini, Mas Ustadz Asad ini, yang sekarang di Sanggo atau Pontianak, ya kan? Dia pernah telepon saya atau SMS, saya lupa, yang jelas, Ustadz saya bisa ngajari yang enggak bisa huruf Latin dengan Syakih Pak Ustadz. Nah, besok kalau ketemu saya kasih tahu Ustadz, saya belum ketemu. Ceritanya berapa bulan yang lalu saya ke Pontianak, dan Pontianak saya telepon, Ustadz Asad di mana? Saya lagi balik ke Sanggo. Sanggo ke Pontianak itu masih semalam perjalanan. Ya udah, qadarullah belum ketemu lagi Ustadz. Jadi itu ya jawabannya ya. Ya kan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Oh ya, silakan. Kan tadi waktu baca na Ya. kan panjang secara tidak kan panjang na kan satu alif gitu. Oke. Kadang orang ikut alinan. Ainan, betul. Terus bacanya tadi na terus namasa masanya. Ya. Nah kadang ikut begitu Ustaz. Nah, terus gimana maksudnya? Gimana caranya? Ya udah. Kalau tadi memang enak orang pakai irama seperti itu, tapi irama pertama seperti itu masih ya untuk awal diperlukan. Tapi ketika nanti dia baca, kan bacanya di ada ekornya drewer lah saya bilang. Nah, lah itu biasa sebenarnya itu dipendekkan lah yang jelas. Yang jelas tadi spontanitas, ya kan, itu udah otomatis ketika kita klasikal seperti ini ada irama itu tadi, ya kan. Tapi nanti kalau antum ngajar, tolong jangan dikasih toleransi seperti itu. Tapi kalau dibaca sedikit kepanjangan dia nggak masalah lah, karena ini kan kita belum membahas panjang pendek, gitu loh. Artinya kita lebih fokus ke hurufnya kayak apa. Tapi kalau membacanya nah itu masalah. Tapi kalau paling kan belakang kan konsekuensi daripada irama tadi kan terakhir tuh harus agak ke bawah lah seperti itu saat ya. Oke, langsung saja halaman 16. Halaman 16 cara ngajarkannya kayak halaman 13 dan 14 sama, pola dan konsepnya sama ya. Kata wajah. Oke, berikutnya toko sofa. Nah, mungkin yang belajar makhraj, kalau yang sudah makhraj yang kita atas makhrajnya perlu pembenaran. Mulai di sini dia dipertegas gak masalah, tapi yang nol sama sekali tolong dimaafkan. Misalnya dia bilang to, bisanya to, ta. Ada nggak yang seperti ini? Ada, itu Raden Pasar. Nah, ya kan, nggak masalah. Jadi dimaafkan. Tapi kalau ta, nah, malah debat, nah ini berbahaya. Ya, oke, cara ngajarnya sama. Berikutnya lagi, nah ini kesimpulannya ringkasan halaman 18. Oke, tolong dibaca semua di sini. Terus ini juga seperti itu. Kuncinya di sini ya, kunci halaman 18 dan halaman 15. Antum cukup bilang Pak atau Bu, kalau saya diam bacaan Bapak benar.
kunci di sini ya, halaman 18 sama halaman 15 nih. Ya. Kalau saya diam, bacaan Bapak benar, bacaan Ibu benar. Dia membaca. Lihat nih contohnya. Sa. Kan namanya orang kan butuh motivasi ya. Dia lihat ustadznya di sini. Nah, ketika lihat ustadznya atau ustadzanya, bilang saja, Pak, kalau saya diam berarti benar. Diyakinkan dulu. Baca lagi. Ya. Masih belum yakin? Lihat lagi. Nah, kita lihat lagi. Gimana Pak tadi kesepakatannya? Saya kan diem. Oh ya. Ya nama. Mau lihat ke atas ingat kesepakatannya langsung mundur. Ya kan? Proses ini masih proses merubah kebiasaan itu seperti itu. Sayana. Diem. Oh ya Ustaz diem berarti benar. Ya. Samana. Diem benar. Nah, di udah arahnya man. Rosama. Salama. Marola, tiba-tiba membaca sini nasama, awas Pak. Nah, kalau langsung salah, awas Pak. Yang pertama, itu saja ingatkan. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Halaman 18 sama halaman 15 sama cara ngajarkannya. Oke, langsung masuk halaman 19. Ada bahaya. Ini juga sama kayak halaman 13, 14, 16, 17. Oke. 20. Ya, halaman 20 ini juga sama ngajarkannya kayak halaman 15 dan halaman 18. Oke, bab pertama ada pertanyaan. Ya, silakan. Ini yang ada H, hanya itu kan ada dua huruf tuh, buntir-buntir itu kan jelaskannya gimana Pak? Ini? Ya udah sama gitu aja. Ya. Ini sama Pak. Ini bentuknya sama gitu aja. Meskipun nanti ketika ketemu lagi kan lupa. Ketemu lagi mesti lupa. Sehingga nanti nyari ya yang dia ingat yang ini atau yang ini seperti itu. Oke ya. Ada lagi? Silakan. Yang 19 sama halaman 13, 14. Kayak halaman 13 pertama tadi sama. Karena konsep polanya sama Pak. Kita konsep seperti itu. Oke ya, sudah ya. Halaman 20 sama kayak halaman 15 dan halaman 18. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masuk pengenalan 10 huruf hijaiyah dan perubahannya. Ya. Sudah? Ya. 10 huruf hijaiyah ini adalah konsonannya yang tidak sama dengan bahasa Latin, ya, dengan konsonan Indonesia. Karena di situ ada the, a, dan sebagainya nggak sama. Ini cara ngajarkannya pertama seperti ini, ya. Ceritanya di lain pertemuan yang baru ini ceritanya. Kita bilang, alhamdulillah Pak, pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar 18 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu jumlahnya 28. Berarti tinggal 10 huruf hijaiyah. Kalau keterangannya seperti ini saja, kesannya bagaimana 10 huruf hijaiyah ini? Dikit. Mudah, ya enggak? Ya, tolong terangannya seperti itu saja, jangan ditambah-tambahin. Kalau ditambah-tambahin jadi apa? Oke. Seperti ini, misalkan ditambah ini. Alhamdulillah Pak, kemarin kita memang belajar bisa 18 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adanya 28, berarti tinggal 10 huruf hijaiyah. Tapi jangan main-main dengan 10. Nah, jadi kan tahu bebannya seperti itu. Inilah kekuatan omongan itu di sini. Milih lebih ngangkat semen sak-sak daripada suruh belajar huruf do. Ya enggak? Nah ini kata-kata seperti itu. Tapi kalau kita cuma ngomong tinggal 10 huruf hijaiyah, motivasi semangat belajar dan sebagainya. Ya oke ya, udah ketemu ya. Hati-hati. Besok kalau jadi dosen atau jadi guru, hati-hati dengan omongan. Kalau Ustaz Fahri sih enggak. Ya enggak beda Ustaz ya. Oke ya, lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke.